Alhamdulillah Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alaika ya Rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyil karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Al-Ikhlas rahimakumullah. Tidak ada sikap yang terbaik sebagai hamba Allah yang bertauhid. Cepat atau lambat semua kita akan menghadapi kematian, kecuali langkah takwa yang selalu menyertai kita dimanapun, kapanpun, dan insya Allah dalam kondisi bagaimanapun. Alhamdulillah, kita memasuki Jumat pertama di bulan Rabiul Awwal, yaitu bulan di mana dilahirkan manusia yang istimewa, manusia yang agung, akhlaknya yang agung, akhlaknya yang sangat mulia. Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, pimpinan para nabi dan rasul, khatamun nabiyyin, penutup para nabi dan rasul, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu di bulan Rabiul Awal kita mencoba mengkaji kembali bagaimana perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari bangun tidur sampai tidur kembali adalah bagian kita untuk mencontohnya. Suri teladan terbaik, sehingga Allah pun menyandingkan akhlak beliau dengan namanya yang teristimewa. Wa innaka la'ala khuluqun azim. Kau Muhammad, akhlakmu sangat agung. Bukan hanya baik, bukan hanya mulia, tapi agung. Akhlak yang baik itu ada 3 tingkatan. Ada akhlak yang baik, hasanah. Ada akhlak yang mulia, karimah. Ada akhlak yang agung, teristimewa, azimah. Di mana bedanya? Bedanya adalah akhlak yang baik. Ketika orang berbuat baik, lalu kita pun membalas dengan kebaikan. Itu hasanah, itu baik. Ada yang lebih tinggi dari hasanah, karimah, mulia. Orang berbuat buruk, kita balas dengan doa, husnuzon, baik sangka. Tetangga kita
membuka aib kita, menceritakan kejelekan kita, kita balas dengan doa, dengan baik sangka, husnuzon kepadanya. Itu hasanah, itu karimah, itu mulia. Tapi ada yang terbaik dari itu semua. Orang berbuat buruk dibalas dengan kebaikan. Ketika Rasulullah SAW setiap menuju masjid sholat, diludahi wajah yang mulia, dilempari batu, dihina, diejek. Rasulullah tidak pernah membalasnya. Suatu saat tidak ada yang menghina, mengejek, melempari batu dan meludahi wajahnya. Lalu Rasulullah bertanya kepada masyarakat sekitar lewat jalan itu. Lalu kata orang-orang, orang itu sakit. Sakit, iya. Apa yang dilakukan Rasulullah? Dia ke rumahnya, dia menjenguknya, mendoakannya dan mengobatinya. Orang Yahudi yang sakit itu yang melakukan kezaliman kepada Rasulullah SAW. Ya Muhammad, setiap kamu lewat jalan sini, kuludahi wajahmu, kihina, kuejek, bahkan seringkali kulempari dengan batu, tapi kamu tidak pernah membalasnya. Ketika saya sakit, engkaulah yang pertama kali menjenguk saya. Ketika saya sakit, engkaulah orang yang pertama kali mendoakan saya. Ketika saya sakit, engkaulah yang pertama kali mengobati penyakit saya. Saksikannya ya Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka ya Muhammad Rasulullah. Orang Yahudi itu masuk Islam karena akhlak yang sangat luar biasa dari Sayyidina al-Mursalin Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibalas dengan kebaikan walaupun zalim kepadanya. Ini mungkin kita sulit mencontoh seperti ini. Paling tidak akhlak yang dicontohkan Rasulullah itu memang teladan yang terbaik. Karena itu Allah gambarkan, Allah ceritakan dalam surah Al-Ahzab 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah itu teladan yang terbaik. Kita lihat dalam sejarah membuktikan beliau itu multi komplek keteladanan. Apapun posisi kita, profesi kita, Rasulullah itu teladan terbaik. Di antara kita menjadi pemuda, beliau pemuda yang terbaik. Di antara kita mungkin ada yang menjadi guru, beliau guru yang terbaik. Di antara kita menjadi dai, ulama, beliau dai yang terbaik. Di antara kita menjadi seorang ayah, beliau ayah terbaik, suami terbaik, mertua terbaik, pedagang terbaik, jenderal terbaik, pemimpin pasukan terbaik, imam dalam sholat terbaik, bahkan presiden kepala negara terbaik. Secara singkat kita lihat sejarah dalam sirah Nabawi, bagaimana beliau menjadi pemuda yang jujur, tidak pernah berdusta, berbohong satu kali pun, sehingga orang-orang Quraisy memberikan gelar Al-Amin, saking jujurnya, tidak pernah berbohong, amanah, sehingga menarik hati wanita kaya raya, seorang bisnis yang hebat, Khadijah bintu Khuwailid, untuk melamarnya. Allahu Akbar. Akhlak yang sangat luar. Belum diangkat menjadi Nabi dan Rasul, beliau tidak pernah berdusta, beliau pernah tidak berbohong. Negeri kita bukan kekurangan orang yang pintar, tapi negeri kita kekurangan orang yang jujur, orang yang benar. Inilah yang membuat negeri kita terpuruk, dipimpin pemimpin pejabat yang banyak yang suka berbohong, menipu rakyatnya sendiri. Kemudian kalau kita lihat, beliau menjadi seorang suami yang terbaik. Bahkan ketika beliau marah pun beliau mencontohkan. Ketika itu suatu saat beliau pernah marah kepada istrinya Khadijah, Aisyah radhiyallahu anha, dengan wajah yang merah. Beliau memanggil, "Ta'al ya Khumairah, kemari istriku ya Khumairah." Aisyah kaget, wajah Rasulullah enggak biasanya merah, dengan nadanya yang
yang nggak biasa, agak tinggi. Tapi karena panggilan suaminya, dia mendekat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang terjadi setelah dekat dengan Rasulullah? Rasulullah memeluk dan menciumnya. Itulah marahnya Nabi, memeluk dan menciumnya. Bahkan beliau seringkali kemesraan, keharmonisan rumah tangga dalam banyak hadis diceritakan. Makan bersama, satu piring bersama. Bahkan beliau minum pun segelas bersama. Bukan tidak punya gelas, tidak punya piring yang banyak, karena saking harmonisnya dalam rumah tangga beliau. Allah Akbar. Menjadi seorang ayah teladan yang terbaik. Bagaimana beliau mendidik anak-anaknya. Bahkan diuji oleh Allah, putra beliau, anak yang masih kecil, dipanggil oleh Allah. Sehingga orang-orang Quraisy mengatakan Muhammad al-Abtar, Muhammad terputus. Jadi dihina, diejek. Karena memang kebanggaan orang Arab mempunyai anak laki-laki. Kalau punya anak perempuan terhina. Bahkan dalam jahiliyah anak perempuan dikubur hidup-hidup. Rasulullah punya anak Ibrahim misalnya, dan yang lainnya, Allah telah takdirkan wafat sebelum usia 2 tahun. Itu yang menyebabkan orang Quraisy mengatakan Muhammad al-Abtar. Allah jawab dalam surah Al-Kautsar, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna a'tayna kal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Sesungguhnya kami memberikan kepadamu ya Muhammad kenikmatan yang banyak. Telaga Kautsar di surga, kenikmatan di dunia. Salatlah dan berkurbanlah. Sesungguhnya orang yang membencimu ya Muhammad, dialah orang yang abtar. Dialah orang yang terputus dari kasih sayang Allah. Bukan engkau, tapi mereka yang menghinamu, mengejekmu, itulah orang yang terputus dari rahmat Allah. Sebagai seorang mertua terbaik, beliau tidak memilih-milih mantu. Bahkan ketika seorang pemuda yang miskin melamar putri yang paling diistimewakannya, Fatimah Zahra, cantik solehah, beliau menerima lamaran Ali bin Abi Thalib. Bagaimana sikapnya kepada mantunya, keteladanan terbaik. Seringkali kita memilih mertua, pilih-pilih, yang penting kaya, jabatannya tinggi, kaya raya, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian kita lihat kalau beliau menjadi pedagang yang terbaik, wira swasta yang terbaik. Bagaimana beliau mencontohkan tidak pernah berdusta, berbohong, tidak pernah menipu dalam transaksi ekonominya. Sehingga perusahaan Khadijah semakin hari semakin pesat, meningkat, sukses karena kejujurannya. Sebagai seorang pemimpin pasukan jenderal, luar biasa beliau berani. Langsung di depan musuh, paling depan, tidak pernah di bawah meja. Beliau langsung memimpin pasukan dalam berbagai perang. Badar, perang Uhud, perang Khandaq, dan seterusnya. Pemimpin pasukan terbaik. Sebagai seorang imam, dalam ibadah pun terbaik. Bagaimana beliau menjadi imam ketika sholat berjamaah di rumah dengan istrinya. Ketika memimpin sholat berjamaah di masjid dengan sahabat-sahabatnya. Ketika dengan Aisyah radhiyallahu anha, beliau sholat lama berdiri ruku sujudnya. Aisyah tidak kuat untuk ikut berjamaah sholat tahajud ketika itu. Lalu selesai sholat, Aisyah radhiyallahu anha bertanya, abang ini kan sudah dijamin masuk surga. Kira-kira bahasanya begitu. Sudah dijamin oleh Allah ampunan terhadap dosa-dosa yang lalu dan akan datang. Kenapa begitu amat? Sholatnya lama berdiri ruku sujudnya. Bahkan dalam sebuah riwayat kakinya bengkak lantaran lama berdiri ruku dalam sholat tahajudnya. Apa jawaban Rasulullah? Afala abdan syakura. Apakah hamba ini termasuk hamba-hamba Allah yang bersyukur? Karena nikmat itulah yang membuat ibadahnya. Dijamin Allah masuk surga, tapi ibadahnya luar biasa. Lalu bagaimana dengan kita? Ketika sholat berjamaah bersama sahabat, beliau tahu sahabat itu ada yang tua renta, ada yang banyak urusan dan sebagainya. Selalu memperingan bacaan dalam sholatnya. Ma'asral muslimin wa jumratal mu'minin sidang Jum'ah rahimakumullah. Kalau keteladanan apalagi, beliau sebagai pemimpin negara, kepala negara. Bagaimana dalam sejarah
dibuktikan. Beliau membuat sebuah undang-undang, peraturan yang modern di zaman yang primitif ketika itu. Bahkan itu dalam sejarah para peneliti barat sekalipun mengatakan piagam Madinah yang dibuat oleh Rasulullah itu terbaik dalam sejarah sampai hari ini. Bahkan seorang pakar Profesor Dr. Ahmad Sukarja MA, kebetulan pembimbing tesis saya ketika dulu kuliah di UIN Jakarta. Beliau menulis disertasi judulnya Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945. Ternyata terbukti Undang-Undang Dasar 1945 itu mencontoh, menjiplak Piagam Madinahnya yang dibuat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Begitu luar biasanya bagaimana beliau mampu menjadi kepala negara terbaik dalam sejarah, bahkan menjadi negara Madinah modern. Perundang-undangannya keadilan yang begitu merata. Beliau bisa mengayomi berbagai suku, berbagai agama ketika itu. Karena di Madinah itu tidak semuanya Muslim. Ada Yahudi, ada Ahlul Kitab, ada Nasrani, ada penyembah patung. Tapi beliau luar biasa. Allahu Akbar. Itulah Rasulullah, teladan yang terbaik, multi komplek. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kan itu Rasul mengungkapkan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus adalah oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Rabiul Awal, bulan Rasulullah dilahirkan, kita disadarkan kembali. Mari kita contoh Rasulullah SAW sebagai teladan dalam hidup kita. Sebagai apapun kita, Rasulullah adalah teladan yang terbaik bagi kita. Sehingga dengan kita meneladaninya, membaca salawat untuknya, kita insya Allah diberikan syafaat yaumil qiyamah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhira wa dzakarallaha katsira. Sungguh pada diri Rasulullah teladan yang terbaik bagi hamba Allah yang selalu mengharap rahmat Allah, bagi hamba Allah yang yakin adanya hari akhir, bagi hamba Allah yang selalu berzikir kepada Allah, wa zakara kasir, dengan zikir sebanyak-banyaknya. Semoga kita semua terus berusaha meneladani Rasulullah, mengenalnya, mencintainya, dan memperbanyak salawat kepada Rasulullah. Dan kita berharap bisa mengikuti sunnah-sunnahnya dari bangun tidur sampai tidur kembali. Bahkan tidur itu bagian daripada sunnah Rasulullah SAW, sehingga kita berhak mendapatkan syafaatul ujma di yaumil qiyamah. Amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'a bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.